Misi Mas. Ya, misi juga. Ini Mas mau cari headphone buat gaming. Mau cari apa mau beli, Mas? Oh, mau cari terus beli. Oh, iya. Handphone apa? Headphone apa ya yang cocok kalau main di PC, kira-kira ada rekomendasi nggak nih? Wireless apa kabel? Apa yang komplit? Bisa wireless, bisa kabel. Oh, sekarang udah ada yang gitu? Ada. Kayaknya boleh itu yang Nanti budgetnya ini karena udah mau akhir bulan nih. Oh. Budgetnya jadi terbatas di ya under 1 juta lah. under 1 juta langsung aja tak Oke. sepilin. Boleh. Jadi banyak banget. Nah, salah satunya itu untuk cari sebuah headset itu yang pertama ya kita butuhnya untuk apa. Nah, kalau bedanya yang wireless itu ada macam-macam, ada yang Bluetooth, ada yang wireless 2,4 biasanya pakai frekuensi atau yang pakai kabel. Nah, kalau buat ranah buat hiburan aja, buat dengerin musik pakai Bluetooth itu lebih oke. Karena apa? Fleksibel aja. Terus kalau yang mau wireless tapi latensinya agak rendah itu bisa ambil yang pakai 2,4. Biasanya 2,4 GHz frekuensinya. Tapi kalau mau optimal nih, kalau mau kita buat ranah main game yang serius, kalau gaming kan, Iya. itu mendingan pakai yang kabel. Itu latensinya rendah banget, cuma 0, sekian milisecond aja. Hampir kayak real time. Berarti kalau pengen yang benar-benar latensinya rendah tetap harus pakai kabel ya? Ya, tapi sekarang kan udah ada opsi yang bisa pakai kabel, bisa pakai wireless. Oke, boleh. Langsung aja. Oke, boleh. Kita panggilkan. Nah ini salah Oke. satunya kita ada produk baru. Ini kita baru nyetok ya. Ini dari Red Dragon, salah satu brand yang udah lumayan terkenal. Nah ini barang sampelnya, ini udah nggak segel ya. Oke. Nanti kalau masnya mau kita ambilin yang masih segel. Ada HAL 858 Arrow Pro Carbon. Oh, berarti udah full karbon nih pakainya? Namanya aja, bukan karbon. Nah, Oke. kelengkapannya itu jelas udah dapat headsetnya. Nih kayak gini. Dipegang aja nih, Mas. Cakep, coba deh. Ya, dari build quality-nya itu oke banget. Nah, ini kita juga udah dapat, nanti bakalan dapat kayak apa namanya, manual book-nya. Terus ini buat receiver yang 2,4 ya, yang wireless yang pakai sinyal 2,4. Terus di sini juga nanti bakal dapat kabelnya. Nah, kabelnya juga enak, braided. Terus kabelnya ada 2 tipe nih. Yang pertama dia adalah tipe Type C to jack 3,5. Jadi misalnya kalau masih smartphone-nya itu masih pakai 3,5, bisa. Yang kedua ini buat PC USB-A ke Type C. Udah gitu dia braided juga. Dan di sini loh, aku sukanya ini. Oke, ya. Silakan dicoba dulu aja, Mas. Jadi itu Red Dragon Arrow Pro H858. Bobotnya memang agak berat dia, tapi fiturnya menurutku oke banget, suaranya juga oke banget. Nanti bisa dicobain. Harganya itu 720.000. Udah bisa 7.1 virtual surround, udah bisa bassnya itu udah oke. Dia udah 3 mode. Ini nggak ada mic-nya ya buat on mic gitu? Oh, ada. Detachable. Nah, mic-nya itu udah detachable. Jadi bisa dilepas sesuai kebutuhan, harus dipasang kayak gini. Ini ya? Nah, ini rekomendasi kita yang pertama ini nih. Ada banyak sih, beberapa nanti ada rekomendasikan yang lain, tapi yang pertama aku rekomendasi ini nih, benar-benar bagus banget. Mic-nya udah detachable nih. Daya tahan baterai juga 22 hingga 30 jam tergantung volume. Oke. Ya, latensinya itu under 24 milisecond. Drivernya, ini kan ada drivernya nih dalam. Ya. Nah, jadi drivernya itu 53 mm atau 5,3 cm drivernya. Oke. Nah ini. Berarti ini belum ada RGB-nya ya? Enggak, ini bener-bener kayak buat yang suka game tanpa heboh gitu loh, nggak norak gitu loh. Oke, Kalem-kalem paham. aja. Kalau kakaknya atau masnya ini agak-agak sing introvert, nah ini enak banget. Oke. Udah gitu dia bahannya yang sini juga enak banget. Terus dipakai juga enak. Ini bisa diatur juga. Yang jelas di sini kayak ada model fabrik gitu, bukan yang kayak plastik atau apa. Terus kayak gini, ini yang mungkin kayak disebut karbon ya, tapi menurutku ini karbon atau bukannya bukan sih. Ya, tipenya ada karbonnya. Ya, terus ini yang pertama tadi harganya 720.000. Yang kedua kita ada Logitech GT435, tipenya yang light speed, tapi barangnya di gudang biasa. Oke, siap. Nah, nanti siapa tahu ada beneran di sini, kita panggil muncul dari Logitech. Silakan Logitech nanti bisa kontak ke admin kita, masuk. Klasik. Harganya itu agak mahal karena brand dari Logitech itu 980 ribuan.
Bobotnya dia lebih ringan 165 gram. Udah gitu, tapi sayangnya dia cuma pakai koneksi Lightspeed dan Bluetooth aja. Dan dia itu daya tahannya 18 jam. Bobotnya juga ringan. Jadi kalau masnya pengen yang ringan, nggak pengen capek, mau suka pakai lama-lama dan males kalau berat, nah bisa ambil yang Logitech. Tapi harganya memang dia lebih mahal karena dari Logitech ya. Terus yang ketiga kita ada Fantech Studio Pro WHG03. Itu 650 ribuan aja, 180 gram, drivernya 50 mm. Terus udah gitu dia bisa quad mode juga. Jadi bisa jack 3,5, bisa USB-C, bisa Bluetooth juga. Terus udah gitu dia mikrofonnya pakai foldable ENC dan daya tahannya diklaim sampai 40 jam. Tapi kita nggak tahu, tergantung penggunaan juga. Udah ada ENC-nya juga. Udah ada ENC-nya kalau itu. Nah, tapi dia bisa dilipat, bukan yang detachable. Nah, kalau yang ini kan tadi detachable, bisa dilepas. Nah, bisa dilepas. Kalau masnya lagi telinganya gatel, bisa gini. Oke. Atau kalau ini gini aja, nggak apa-apa. Terus udah gitu kita ada Rexus Daxa Setna. Ini dari Rexus, salah satu peripheral yang oke juga sih. Kita stoknya juga ada di gudang, tapi nanti kita coba cek masih ready atau enggak. Itu lumayan bagus, 635 ribuan, bobotnya juga lumayan ringan, 185 gram. Ini drivernya 40 mm, kayak Logitech tadi juga 40 mm. Terus yang paling gede memang drivernya ini. Otomatis kalau drivernya itu makin lebar, itu suara bassnya itu bakalan lebih dalam. Ya karena penampang buat resonansinya itu bakalan lebih gede. Berarti semakin gede semakin bass. Iya, biasanya kayak gitu. Biasanya. Tapi dari segi vokal kalah nggak kemungkinan? Tergantung dari brand-brandnya. Ada juga yang prioritas ke bass tapi detailnya kalah. Tapi kalau yang kita rekomendasikan ini karena harganya itu mendekati 1 juta ya di bawah 1 jutaan, itu so far udah balance. Ya, yang Rexus Daxa Setna itu 635 ribuan. Dia pakai dual mic system, 50 jam, pakai mode Bluetooth tuh bisa tahan 50 jam. Tergantung juga volume sama penggunaan. Udah gitu dia tuh udah pakai triple mode, pakai frekuensi 2,4, pakai Bluetooth 5,2 sama ada port aux juga. Ya, terus earpad-nya terbuat dari kain. Nah, yang terakhir nih rekomendasi dari kita yang di toko ini ada di gudang ada Armageddon Orion 7. Armageddon. Ya, harganya 600 ribuan juga, tapi bobotnya dia lumayan 258 gram. Tapi drivernya udah lumayan gede dibanding yang Rexus, dia udah 50 mm. Terus fitur andalannya itu dia bisa detachable omnidirectional. Jadi mic-nya udah detachable dan omnidirectional. Jadi suaranya muter bisa masuk semua. Paham. Koneksinya ada quad mode, Bluetooth 5.4, ada line in, ada 2,4 GHz, ada USB. Tapi sebenarnya ini juga bisa disebut, ini kan namanya trimode, tapi juga sebenarnya bisa 4 ya, karena yang satu buat HP, yang satu bisa buat HP 3,5 yang ada portnya, ataupun player musik lainnya kayak kalau punya iPod yang zaman-zaman dulu. Ya kalau masnya audiophile tentu saja pasti punya kayak perangkat-perangkat yang butuh koneksi yang jack 3,5 ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa macam-macam modenya juga. Jadi masnya suka yang mana nih? Dari 5 tadi. Sebenarnya pinginnya sih kan beberapa kali juga sering ngerjain tugas entah di luar atau di kafe gitu kan. Nah, kira-kira masih bisa atau fleksibel buat dipakai di luar itu dari brand apa ya? Kalau buat fleksibel dipakai di luar hampir semuanya oke sih. Hampir semuanya oke. Yang kita rekomendasikan itu kelasnya udah di atasnya entry level. Kalau entry level kan harga 100-200 ribuan. Kita udah mengarah ke mid ya. Cuman midnya itu yang masih agak itu. Karena kalau headset gini, kalau yang kelas profesional harganya udah bisa puluhan juta. Headset kayak gini yang bagus, profesional, biasanya buat yang para musisi gitu, buat monitoring, buat apa itu harganya udah puluhan juta. Tapi ini buat gaming sederhana, buat kelas mid itu udah lumayan banget. Semuanya udah lumayan sih. Jadi tinggal masnya suka yang mana, desainnya tuh beda-beda dan bisa dilihat aja nanti di gudang, dicek yang mana. Kalau yang serp nanti bisa langsung dipilih. Nah, kalau aku sih salah satu rekomendasinya ini karena harganya cuma 700 ribuan, desainnya juga unik. Terus udah gitu dia ini loh, khasnya itu dia nggak kayak plastik pinggirnya tapi dia kayak kain. Tapi kalau masnya selera sih ya. Kalau mau yang RGB tentu saja ini nggak ada fitur RGB-nya.
Kalau ini tadi kan dia bisa dicolok pakai ini ya USB-C. Nah, Ya, berarti USB-C. dia itu masuknya ke fitur chargingnya atau cuma sebagai koneksi atau gimana? Bisa buat charging, bisa buat koneksi. Double fungsinya. Oh, oke. Nah, ini kan udah ada kabelnya nih. Nih, kita kasih lihat nih. Kabelnya udah ada Type-C. Dan kabelnya itu nggak yang karet ataupun lapisan kayak apa ya, kabel biasa. Dia udah braided juga. Braided itu terkenal lebih handal. Oke. Biasanya kelemahan kabel-kabel yang tipe-tipe yang kayak biasa itu kayak apa ya? Nah, biasanya kabel yang kayak gini itu mudah retak karetnya atau kulitnya di luar, karet atau plastiknya itu. Sehingga nanti di dalamnya itu biasanya kadang sering putus juga. Oke. Nah, jadi kurang bagus juga. Tapi kalau braided itu lebih fleksibel. Makanya ini aku sukanya karena dia udah braided. Jadi bisa dicolokin di sini ya, Type-C-nya. Iya. Nah, yang satu bisa dimasukin ke perangkat yang masih pakai jack 3,5. Biasanya kalau apa orang yang suka musik banget ya, pasti punya perangkat yang masih butuh ini. Kenapa? Oke. Karena jelas suaranya itu paling bagus itu kalau pakai kabel. Mainin kayak musik-musik high res gitu enakan pakai kabel menurutku. Oh, berarti kalau misal aku ngejar buat suara sama latensi rendah tetap recommended-nya pakai yang ini ya? Ya, yang Bluetooth itu cuman kalau kita lagi nyantai, kalau apa. Tapi kalau mau nge-game dan sebagainya, buat komunikasi sama teman, suka main FPS atau game-game MOBA gitu, ya Iya. bisa dengerin step lawan. Itu enak banget real time-nya pakai ini. Soalnya kalau Oke. enggak kan kadang kita ada jeda, ada step lawan nggak kedengeran dan lain sebagainya itu bisa. Kalau mau ke arah serius, kalau have fun ya pakai Bluetooth aja atau pakai 2,4 udah oke banget. Kalau yang pakai Bluetooth ketika mau main editing gitu mas berarti sudah aman ya kan? Aman. Kalau cuma buat main editing aman banget. Pakai Bluetooth juga oke, pakai kabel juga oke. Kayaknya mau ini aja. Oke. Berarti tetap dikasih yang baru kan ini? Iya, ini kan barang sampel. Jadi nanti kita yang baru, langsung aja nanti ke sebelah buat pembayaran sama diambil barang barunya dicoba dulu sebelum pulang. Sekali lagi nanti bisa diretur selama 7 hari kalau ada kerusakan asalkan tidak karena dimasukin air atau terbakar atau pecah. Oke, siap. Oke, terima kasih. Thank you. Yuk.